Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kabar baik bagi kita semua. Kali ini kami akan bercerita tentang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari Abu Thalib. Ia merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Ali masuk Islam ketika kanak-kanak. Ia dikenal sebagai sosok yang pemalu, namun penuh keberanian dan ketangguhan di medan perang. Di suatu malam yang sangat mencekam, tampak Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir mengepung rumah Rasulullah. Mereka semua berdiri waspada dengan tangan memegang senjata, berjaga-jaga supaya Rasulullah tidak meninggalkan rumahnya. Berawal dari sebuah kabar tentang rencana Rasulullah meninggalkan Makkah untuk berhijrah, orang-orang kafir pun berniat menangkap dan membunuh beliau malam itu juga. Sementara itu di rumah beliau, Rasulullah berkata kepada Ali, "Wahai Ali, tidurlah di tempat tidurku dengan memakai mantel ini. Jangan khawatir, Allah akan melindungimu dari gangguan mereka." Menggantikan posisi Rasulullah pada saat itu adalah keputusan yang sangat berbahaya, karena bisa saja orang-orang kafir tersebut menghabisi Ali karena mengira ia adalah Rasulullah SAW. Namun keyakinan kepada Allah dan Rasulnya serta keberanian yang luar biasa membuat Ali berani mengambil risiko tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian Ali berpura-pura tidur di tempat Rasulullah dan membuat seolah-olah beliau masih ada di dalam rumahnya. Sementara itu, Rasulullah keluar dan meninggalkan rumahnya dengan melewati para penjaga, seraya menaburkan pasir ke atas kepala mereka. Allah telah menutup pandangan orang-orang kafir itu sehingga tidak melihat sosok Nabi Muhammad yang lewat di hadapan mereka. Orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah terus menunggu saat yang sudah direncanakan. Tak lama kemudian, ada seorang lelaki yang mendatangi mereka seraya bertanya apa yang sedang mereka tunggu. Laki-laki tersebut berkata bahwa ia melihat Muhammad melewati mereka sambil meninggalkan pasir di atas kepala mereka. Orang-orang kafir segera bangkit lalu melihat ke dalam rumah. Namun, mereka hanya mendapati Ali yang berada di tempat tidur Rasulullah. Mereka marah dan bertanya kepada Ali, "Di mana Muhammad?" Ali menjawab bahwa ia tidak tahu di mana keberadaan Rasulullah SAW. Berkat pertolongan Allah juga keberanian Ali, Rasulullah SAW bisa pergi berhijrah ke Madinah malam itu ditemani Abu Bakar yang telah menunggu di suatu tempat. Ali merupakan seorang sahabat Rasulullah yang mulia. Cahaya Islam telah menyinarinya sejak ia masih kanak-kanak. Ali selalu mengikuti majelis Rasulullah dan mengamalkan setiap ajarannya dengan sebenar-benarnya. Ia memiliki kecerdasan, keberanian, serta kepribadian yang luar biasa. Kemuliaannya pun bertambah ketika Rasulullah menikahkannya dengan Fatimah, putri beliau. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Ali tetap gemar bersedekah. Ia senang menjamu para sahabat untuk makan di rumahnya. Selain gemar bersedekah, Ali juga terkenal baik dan tak segan-segan memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan. Dalam perjuangannya bersama Rasulullah, Ali bin Abi Thalib selalu berada di barisan terdepan dalam setiap peperangan. Keberanian dan ketangguhannya diakui, baik itu oleh kawan maupun oleh lawan. Pada perang Khandaq, Ali beradu tanding dengan Amr bin Abdi Wud, seorang ksatria musuh yang kekuatannya dianggap setara dengan 1000 prajurit. Pertandingan pun dimenangkan oleh Ali. Abu Sa'ad bin Abi Thalhah juga pernah menantang Ali pada saat perang Uhud. Ketika bertarung, baik Abu Sa'ad maupun Ali bergantian memberikan serangan. Namun sayang, kehebatan Abu Sa'ad tak mampu menandingi ketangguhan Ali bin Abi Thalib. Abu Sa'ad terdesak. Ia pun menggunakan cara yang amat memalukan. Ia menyingkap pakaian sehingga auratnya terlihat. Ali yang memiliki pribadi yang pemalu dan selalu menundukkan pandangan dari melihat aurat orang lain pun terkejut. Lantas Ali membatalkan serangannya dan pergi begitu saja meninggalkan Abu Sa'ad. Dalam hal ibadah, Ali adalah seorang hamba Allah yang taat. Ia selalu memelihara sholatnya.
baik yang wajib maupun yang sunnah. Ali tak pernah meninggalkan sholat sunnah duha dan selalu berzikir kepada Allah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pernah suatu hari, Ali dan Rasulullah berjalan melintasi sebuah kebun. Ali takjub dengan keindahan kebun yang mereka lewati. Rasulullah pun berkata, "Wahai Ali, engkau memiliki kebun yang lebih indah dari ini di surga." Ali pun sangat bahagia mendengar perkataan Rasulullah, sebab secara tidak langsung Rasulullah mengabarkan kepada Ali bahwa kelak ia akan masuk surga. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, para sahabat membicarakan orang yang pantas memegang jabatan sebagai Amirul Mukminin menggantikan beliau. Kemudian disepakatilah bahwa Ali bin Abi Thalib adalah penggantinya. Ia sangat pantas ditunjuk menjadi seorang khalifah dan pemimpin bagi kaum muslimin. Ali pun diangkat menjadi Amirul Mukminin, menggantikan Khalifah Utsman yang telah wafat. Ia adalah khalifah keempat bagi kaum muslimin setelah kepemimpinan Rasulullah SAW. Walau telah menjadi khalifah, Ali tetap tawadhu dan rendah hati. Ia tak pernah mau diperlakukan seperti seorang pembesar ataupun penguasa pemerintahan. Di akhir hayatnya, ada seorang munafik yang melukai Ali secara diam-diam ketika hendak melaksanakan sholat subuh. Ia pun wafat sehari setelah peristiwa itu. Ali bin Abi Thalib wafat pada usia 63 tahun. Itu tadi kisah kemuliaan Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga. Semoga Allah selalu menuntun ke jalan yang lurus dan meridhoi setiap langkah hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Jumpa lagi di lain kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.